selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganku besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Oh, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi
bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia Allah baik. Dia baik bagiku. Allah baik. Oh ya, Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Oh ya, Allah baik. Ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi. Ya Allah baik. Oh, ya Allah baik. Ya Allah baik. Dia baik bagiku. Dia
hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Yesus namanya kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang. Oh, Yesus namanya. Shalom, shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kami atas nama keluarga besar Luminau mengucap syukur malam hari ini. Bapak Ibu boleh hadir lagi dalam ibadah penguatan untuk keluarga besar yang berduka karena dipanggil pulangnya Ibu Oma Kekasih ke rumah Bapak di surga. Ibadah malam penguatan yang kedua akan dilayani oleh Gereja Betani Kingdom of God di Waena. Gembala jemaat adalah Bapak Obazah Ondi SE. Beliau juga adalah selaku Ketua Koordinator Betani
wilayah Papua. Malam ini akan melayani kita bersama dengan jemaatnya. Kita akan masuk dalam ibadah bersama, kita akan menyembah, kita akan memuji, mendengarkan firman Tuhan di malam hari ini. Pada itu saya berikan waktu kepada worship leader untuk puji nama Tuhan. Kita akan memulai dengan ibadah penguatan atas terpanggilnya almarhumah Ibu Angganita Manau. Sebelum kita memulai, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu di malam hari ini. Kami semua sehat, itu karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami ada di sini, di rumah dari Mama Oma terkasih. Kami datang di malam penguatan yang kedua. Kiranya Engkau memberikan damai dan sukacita bagi keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan penghiburan yang daripada-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memulai ibadah penguatan di malam hari ini. Kami berdoa, haleluya, amin. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17 bagian A. Marilah kita tenangkan hati kita menghadap Tuhan. Bapa Surgawi, ajar kami untuk mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Sekali lagi Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu
Puji Tuhan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru rahmat-Nya.
musim akan selalu berganti. Tetap kasih Tuhan, tetap abadi untuk selamanya. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan
Yang menyertaku memeliharaku seumur hidup. Dia memenangkanku, menyertaku, memeliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur kami boleh ada di sini. Keluarga besar Bu Neti, Solar, Rumah Nau. Mama terkasih, Oma terkasih, kau panggil dari tengah-tengah kehidupan kami. Malam ini kami datang. Kami bersyukur karena firman-Mu berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Terima kasih kekuatan yang Kau terus berikan. Kami butuh kebenaran firman-Mu, karena di dalam kebenaran firman kami mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang di angkasa dengan kekuatan sayap. Semua keluarga besar yang berduka dapat terhibur dengan kekuatan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu agar di dalamnya kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih, hadirlah oleh Roh-Mu mengajari kami, hadirlah oleh Roh-Mu menguasai seluruh pikiran perasaan kami, agar kami dimampukan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Yang siap mendengar kebenaran firman sama-sama dengan saya katakan amin. 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 Shalom. Haleluya. Yesus baik. Amin. Yes. Iya. Luar biasa, malam ini kami mendapat kesempatan untuk kita bersama-sama memberi kekuatan, memberi respon bagi semua keluarga yang berduka. Biarlah Tuhan sendiri menolong kita semua, menghibur kita semua. Amin. Saya sudah kita baca di dalam Filipi 3 ayatnya, Filipi 3 ayatnya yang terakhir, ayat 20 dan 21. Bapak Ibu silakan perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ayatnya yang ke-20, karena keluarga kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Yes. Iya. Rasul Paulus dalam suratnya ke Filipi, kita boleh baca di pasalnya yang ketiga, di ayatnya yang terakhir, di sana dikatakan nasihat, yang memberikan nasihat kepada jemaat.
dari pembacaan tadi kita bisa melihat, kita bisa renungkan, karena keluargaan kita adalah di dalam surga. Yes, amen. Ya, saya kasih satu topik pendek, satu judul malam ini, keluargaan kita adalah di surga. Yes. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat sebelumnya. Di ayat sebelumnya, ayat 19, agar kita pahami apa yang Rasul Paulus maksud di dalam dua ayat yang kita baca. Di ayat 19 dia katakan begini, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Iya, saudara perhatikan ada dua kata yang perlu kita sadari, kita pahami. Di ayat 19, di sana dia katakan ada kata yang Rasul Paulus sampaikan, itu adalah kata mereka. Tetapi ayatnya yang ke-20 disebut itu kita. Jadi antara kita dan mereka, dua kata ini menjadi bagian yang kita harus renungkan. Apa makna dari kata mereka dan juga apa makna dari kata kita? Apa yang terjadi latar belakang dari pembacaan ini? Kita tahu bahwa bangsa Romawi kuno waktu itu, di zamannya kerajaan Roma, Kaisar Agustus memerintah cukup lama waktu itu, dan pemerintahannya sampai ke Makedonia. Dan apa yang kita baca ini bagian yang terjadi di dalam jemaat Filipi. Mereka sebenarnya bukan bangsa Romawi atau bangsa Roma, tapi pengaruh dari bangsa Roma menguasai mereka. Akhirnya mereka memilih keluarga negara. Ada yang memilih untuk bergabung dengan keluarga negara Romawi. Di saat itu Rasul Paulus hadir di sana. Dia melihat ternyata ada jemaat yang sudah menjadi warga negara Roma. Setelah itu dia sampaikan kebenaran kepada mereka, memberikan nasihat. Kalau kita lihat di dalam poin terakhir ini, dia memberikan nasihat kepada mereka bahwa mereka itu bukan dari dunia ini. Keluarga negara mereka adalah surga. Keluarga negara mereka adalah surga, dan Kristus Tuhan telah memberikan kebebasan, telah memberikan kekuatan, telah memberikan mereka untuk mereka mengerti. Di dalam ayat 17 tadi dikatakan mereka, menunjukkan kata mereka itu menunjukkan kepada hal-hal yang duniawi, karena di sana dikatakan apa yang dikatakan firman Tuhan, kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka adalah perut mereka. Itu menunjukkan ke arah duniawi, keduniawian yang mereka terpengaruh dari masuknya kerajaan Romawi di dalam
kehidupan mereka, di dalam negara mereka, sehingga mereka terpengaruh dengan keadaan itu. Rasul Paulus katakan bahwa karena keluarga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita akan nantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Pesan-pesan inilah yang disampaikan kepada mereka pada saat mereka lagi bingung menentukan keluarga negara mereka. Rasul Paulus menyampaikan pesan ini kepada mereka bahwa sebenarnya kita adalah warga negara di dalam surga. Karena warga kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Banyak hal yang Rasul Paulus menyampaikan kepada mereka. Titik tolak dari pembacaan ini, Rasul Paulus mengajak mereka untuk memahami bahwa sesungguhnya keluarga negara kita itu ada di surga. Amin. Ya. Dunia tidak akan memberikan kita. Dunia ini bukan tempat. Kalau di dalam kebenaran firman yang lain katakan bahwa dunia ini bukan tempat kita, tempat tinggal kita, tapi kita adalah orang-orang yang telah dipilih untuk masuk dalam kerajaannya. Sebagai kebenaran yang kita bisa lihat, kita bisa renungkan, Bapak Ibu sidang pergabungan yang Kristus kasihi. Kebenaran firman yang kita baca menunjukkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang merantau. Kita adalah orang-orang perantau. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya sementara. Seperti seorang yang pergi menuntut ilmu ke kota lain, dia pergi di sana hanya sementara. Dan dia akan merindukan tempat tinggalnya. Dia akan di sana dia ada, tapi bukan untuk selamanya, tapi dia akan merindukan tempat tinggalnya. Judul dari firman tadi saya katakan bahwa tanah air yang kekal. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Adalah Tuhan Yesus di dalam Kristus. Dari dua pembacaan ada dua poin yang kita renungkan sama-sama malam ini dalam ibadah penguatan. Poin yang pertama, tanah air kekal terdapat di rumah Bapa. Amin. Tanah air kekal terdapat di rumah Bapa. Yohanes 14 ayat 2 katakan, di rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Seperti seorang anak yang pergi merantau, menuntut ilmu, seperti itu kita ada
di dunia ini. Atau seorang yang pergi sementara, mungkin pergi camping di tempat di luar dari rumah. Dia pergi kemana? Dia pergi camping, dan itu menunjukkan bahwa itu sementara. Dia akan membangun rumahnya di sana, dia membangun tendanya di sana, dan dia akan tinggal sementara. Kalau sudah selesai, maka tenda itu akan dibongkar dan dia akan pulang. Di dalam Yohanes 17 ayat 16, katakan mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kematian yang kita akan hadapi sekarang ini adalah sebuah jembatan di mana orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan akan mengalaminya. Mereka akan menyeberang dari tanah perantauan menuju tanah air yang kekal. Sementara ini mereka ada di tanah perantauan. Dan pada waktunya mereka akan menyeberang ke tanah air yang kekal. Itu bagian yang kita renungkan di poin yang pertama, tanah air kekal. Kita itu di dalam rumah Bapa di surga. Saudara dan saya percaya kita ada di sini, di bumi ini. Kita adalah orang-orang yang sedang Tuhan pilih, Tuhan tetapkan. Kita sebagai perantau, menjadi poin penting bagi kita bahwa kita ini bukan berasal dari dunia ini. Itu poin yang harus kita pegang, karena tempat Tuhan sudah sediakan bagi kita di surga. Kalau ada di bumi, cukupkanlah dirimu dengan semua yang ada yang Tuhan percayakan. Amin, amin. Saya percaya rencana indah itu Tuhan buat di dalam hidup kita. Kita ada di sini bukan untuk mencari penghormatan diri, bukan mencari kekayaan diri, bukan mencari harga yang tidak pantas. Tapi Tuhan mengizinkan kita ada di bumi ini untuk rencananya yang abadi, rencananya yang ajaib. Apa yang kita lakukan? Saya percaya kita tidak bisa berdiam diri, karena rencana itu indah bagi kita. Semua orang yang ada di dalam Tuhan terus berlari, terus mencari kekuatan dari Tuhan. Hidup kita ditentukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan memberi kebebasan bagi kita untuk menentukan hidup, mencari hidup sebebas-bebasnya Tuhan memberikan. Tapi ingat, hidup ini adalah sementara seperti seragam. Kalau pada saat waktunya Tuhan, kalau sudah kenal, Tuhan akan memanggil kita. Jadi mari, boleh ada di dunia ini, tapi mari mempersiapkan dirimu. Itu poin yang pertama. Tanah air kekal terdapat di rumah Bapa. Itu poin yang pertama dari pembacaan kita. Kemudian poin yang kedua, tanah air kekal itu terdapat tempat perhentian. Dunia
penuh dengan dosa, dunia penuh dengan kekerasan, dunia penuh dengan kekacauan. Ada tempat perhentian. Setelah dari dunia ini ada tempat perhentian yang Tuhan siapkan. Jadi jangan terlalu cari dunia. Yes, amen. Amin. Amen. Ya, di poin kedua ini jangan terlalu cinta dunia. Amen. Karena dunia dan segala isinya akan binasa. Kenapa orang selalu datang ke rumah duka? Karena firman katakan lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Karena di rumah duka kita akan mendengar akhir cerita kita, akhir dari perjalanan hidup kita. Kita akan ditemukan dengan pernyataan-pernyataan itu. Oleh sebab itu malam ini di poin yang kedua, tanah air kekal terdapat tempat perhentian. Kebebasan yang Tuhan berikan itu akan kita bertanggungjawabkan. Jadi kebebasan bukan berarti kita bebas hidup di dunia ini. Tuhan memberikan kebebasan, tapi ada batas-batas yang harus kita kerjakan, dan kita akan bertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya hari ini Oma terkasih, seperti yang kita lihat, Dia menutup matanya dari semua kemiskinan. Dia melipat tangannya dari semua keletihan, dari semua kelelahan. Menghentikan nafasnya dari semua masalah. Dia menjulurkan kakinya dari rasa penat. Jiwanya memasuki perhentian. Jiwanya memasuki perhentian yang sudah disediakan oleh Tuhan di tanah air kekal. Tuhan telah menyediakannya bagi dia. Apakah saudara dan saya juga siap untuk memasuki tanah perhentian? Saudara nanti jawab, karena ada yang katakan saya mau hidup 1000 tahun lagi. Tapi jangan saudara dan saya paksakan diri untuk mengatakannya itu, karena kita sedang dalam antrian panjang. Kita tidak tahu waktu Tuhan untuk memanggil kita. Kita tidak tahu hari jam Tuhan memanggil kita. Oleh sebab itu, mari mempersiapkan dirimu. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya sementara. Dia telah mempersiapkan tempatnya di surga. Saudara dan saya, bagi orang-orang yang dipilih Tuhan dalam rencananya, saudara akan mengakhiri pertandingan di dalam perlombaan yang Tuhan sudah siapkan. Saudara dan saya sedang berlomba untuk mencapai garis akhir. Di dalam perlombaan kita tetap fokus, kita tetap ada
tetap setia, kita tetap taat. Karena pada akhirnya Tuhan akan menjemput kita juga. Dua bagian ini menjadi catatan bagi kita malam ini, renungan bagi kita. Poin yang pertama adalah tempat tanah air kita itu adalah di surga, tempat tinggal kita adalah di surga. Kemudian yang kedua, tanah air kekal adalah tempat perhentian kita. Kayak Rasul Paulus di dalam Jemaat Filipi memberikan nasihat bahwa tanah air kita adalah di surga. Itu menjadi bagian perenungan kita malam ini. Saya percaya keluarga besar, keluarga Ibu Eti kiranya menerima kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberi kita kekuatan baru. Tuhan pasti memberi penghiburan sejati di dalam keluarga kita. Mari siapkan diri untuk kita terus ada di dalam hadirat-Nya. Karena hanya dengan Tuhan kita akan berjalan bersama-sama. Hanya dengan Tuhan kita akan melewati semua yang persoalan masalah yang ada. Hanya dengan Tuhan kita mengalami kemenangan. Kiranya Tuhan memberkati kebenaran firman-Nya. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang selalu ada di tengah-tengah hidup kami. Pada saat kami tidak berdaya, Engkau ada dan Engkau hadir. Tangan-Mu yang kurang panjang itu Kau memeluk kami dan Engkau mengatakan kami bahwa jangan takut karena aku beserta dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kekuatan firman terus nyata di dalam hidup kami. Biarlah kekuatan firman terus menerobos masuk di dalam hidup kami, pikiran kami, perasaan kami. Agar firman itu bikin daya cipta. Dia akan melakukan apa yang disuruhkan kepadanya. Malam ini kami berdoa khusus penghiburan-Mu terus ada di rumah ini, di keluarga ini, keluarga besar ini mengalami penghiburan sejati dari Tuhan. Terima kasih semua yang hadir, yang datang. Tuhan memberkati kami semua. Dengan kebenaran firman ini, Tuhan memberkati kami semua Bapa. Ini doa syukur kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Iya, saya kembalikan. Yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua percaya kita semua akan mendapat tempat yang kekal di rumah Bapa. Baik, kita akan memberikan persembahan syukur. Hanya Yesus
besok adalah ibadah pemakaman dari Oma dan Ibu terkasih. Bapak Ibu Saudara, kami minta kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Kita mungkin tidak bisa menguatkan secara langsung, tapi ketika kita beribadah bersama, puji-pujian dinaikkan, nama Tuhan dimuliakan. Saya percaya keluarga yang berduka akan dikuatkan lewat persekutuan kita. Ibadah pemakaman besok hari akan dimulai tepat pada pukul 11 siang di rumah ini. Jadi saya berharap kehadiran Bapak Ibu Saudara bukan dengan keterpaksaan, tapi dengan rela hati. Lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta, karena di sana kita akan belajar akhir hidup dari setiap manusia. Boleh bilang kanan kiri, jangan lupa hadir besok hari ya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, kita bangkit berdiri. Tangan kita bersyukur kepada Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Oh, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik. Saya yang layak terima pujian, hormat dan syukur sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita yang baru, pulanglah dengan kesabaran yang baru, dan melimpah dengan ucapan syukur dalam nama Yesus yang menerima berkat dari ibadah hari ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah boleh mengakhiri ibadah kita malam ini. Berkati Koko Cece dan berkati Dokter. Terima kasih ya. Diberkati oleh keluarga besar dengan makan malam yang sudah disediakan. Dengan kasih Tuhan, saya minta Bapak Wakil Gembala dari GPDI Parakletos untuk berdoa buat berkat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Engkau yang kami tinggikan, agungkan, muliakan dalam hidup kami. Dalam situasi apapun, kami tahu bahwa Engkau ada dan selalu beserta dengan kami. Amin. Kami yakin segala sesuatu datangnya daripada Engkau. Amin. Kami hanya bersyukur dan bersyukur
untuk setiap peristiwa demi peristiwa yang kami alami. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Di malam hari ini Tuhan, dalam duka cita kami, Engkaulah sumber penghiburan kami yang sejati. Buat keluarga, buat kakak Deti, anak Bulan, dan keluarga besar yang ada. Firman-Mu menjadi kekuatan yang luar biasa, menjadi kekuatan yang memberi pertolongan dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah duka cita kami Tuhan, keluarga tetap mensupport kami dengan berkat jasmani. Kami percaya ini berkat datangnya daripada-Mu Tuhan. Untuk Tuhan, kembalikan berkat kepada keluarga yang ada, yang boleh memberikan kekuatan lewat jasmani kami, lewat makan dan minum yang akan kami nikmati. Kiranya berkat Tuhan tercurah untuk keluarga ini, sebab janji firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Engkau akan memberkati kami 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat dalam hidup kami, asalkan hidup kami selalu terpaut kepada Tuhan dan bersyukur dan selalu bersyukur. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur dan menikmati berkat yang sudah disediakan dengan berucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Enak sekali. Uma yang harus melayani kamu. Hebat. Tim mau makan dulu, Tim. Iya kan, aku makan juga. Di mau kan? Di mana? Ada di mana kan? Iya. Thank you.